Jadi ayat 50 menjelaskan tentang keadaan di neraka. Jadi makanya inilah pentingnya kitab suci. Karena tidak ada buku manapun, buku penelitian manapun yang bisa menjelaskan seluk-beluk kejadian yang terjadi nanti di neraka Jahanam. Yang bisa melakukan itu hanya kitab suci, karena Allah lah yang ilmunya melampaui alam rahim, alam dunia, dan alam barzah dan alam akhirat. Sehingga apa yang terjadi di alam akhirat, di alam barzah, di alam terakhir yaitu surga neraka, Allah SWT mengetahuinya, dan Allah memberikan kepada kita ilmunya berkenaan dengan itu melalui kitab suci Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita lihat bahwa nanti di neraka, ahli neraka itu mengalami kehausan sehingga meminta kepada ahli surga. Di ayat 50 dijelaskan, wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka meminta, berseru kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma, supaya wahai para penghuni surga, supaya sudilah kiranya membagi kepada kami alma, yaitu air, au mimma razaqakumullah, atau rezeki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Qalu, ahli surga menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Orang-orang yang di dunia menutup diri terhadap kitab suci, menutup diri terhadap informasi-informasi berkaitan dengan alam akhirat, yang disebut dengan al-kafirin, Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya, yaitu alma, air yang bisa menghilangkan dahaga, dan juga rezeki-rezeki lain selain daripada air. Nah, jadi jemaah sekalian, itu terjadi di neraka. Itu menunjukkan bahwa penderitaan di neraka adalah penderitaan yang teramat sangat, karena yang diminta mereka adalah air. Air itu adalah kehausan. Kalau di dunia kita haus, ada akhirnya, yaitu kematian. Di antara yang sakit di dunia, kata para ahli, adalah ketika kita mengalami dehidrasi, mengalami kekurangan air yang teramat sangat. Nah, di neraka nantinya orang mengalami dehidrasi, tetapi tidak mati-mati, karena kematian hanya sekali, yaitu kematian meninggalkan alam dunia menuju ke alam barzah. Setelah nanti kita sampai di surga dan neraka, tidak akan ada lagi kematian, karena namanya akhirat. Akhirat artinya itulah perjalanan terakhir kita. Karena surga adalah kebahagiaan, siapa yang masuk ke dalam surga berarti akan merasakan kebahagiaan abadi, dan neraka artinya penderitaan, siapa yang masuk ke dalam neraka berarti masuk ke dalam penderitaan abadi juga. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang yang berpikir sehat manapun pasti tidak akan ingin menggadaikan, menjual kehidupan akhiratnya yang abadi demi mendapatkan kehidupan dunianya yang sifatnya sementara. Sekarang ayat 51. Siapakah mereka yang masuk ke dalam neraka tadi itu, yang disebut dengan al-kafirin, yang disebut tadi dengan kehausan, yang meminta dibagi air dan rizki-rizki lain kepadanya? Allah menjelaskan alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi kata alladzina di sini menunjukkan orang-orang yang. Jadi orang-orang yang. Alladzina adalah kata sambung, bahasa Arabnya adalah isim mausul. Ini adalah alladzina. Alladzina menerangkan tadi kata benda terakhir di ayat sebelumnya, yaitu alal kafirin. Siapakah mereka yang menderita dalam neraka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan, ittakhadhu dinahum, menjadikan agama mereka. Ittakhadhu dinahum, menjadikan agama mereka. Jadi artinya apa? Mereka juga beragama. Tetapi agama hanya menjadi alat. Ingat, agama hanya menjadi alat. Agama kan harusnya jalan. Din itu adalah peraturan yang kita harus lewati. Tapi mereka hanya menjadikan agama sebagai alat, sebagai instrumen. Ittakhadhu dinahum, mereka menjadikan agama mereka lahwan, sebagai permainan, sebagai lahwan, sendagurau saja. Menjadikan itu sebagai lahwan, sebagai sendagurau. Lahwan itu sendagurau, ingat namanya sendagurau itu tidak beneran. Namanya sendagurau itu ya bersendagurau, bercanda-canda saja. Jadi agama mereka jadikan sebagai bahan candaan saja.
lahuan, sebagai bahan candaan. Kenapa? Karena agama dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan. Jadi orientasinya bukan agama dijalani, bukan agama juga diajarkan kalau dia pengajar agama, tapi agama dijadikan barang senda gurau, sehingga semakin banyak orang yang tertawa, semakin banyak orang yang terpingkal dengan itu, maka semakin banyaklah dunia yang mereka dapatkan si penjual agama itu. Jadi mereka hanya menjadikan agamanya lahuan, senda gurau, walaiban, dan permainan saja. Jadi agama hanya dijadikan sebagai permainan. Permainan apa? Banyak. Dalam sistem sosial, tata cara untuk mendapatkan kekuasaan namanya politik. Maka terkadang agama dijadikan sebagai alat, instrumen politik belaka saja. Agama hanya dipermainkan saja. Agama hanya dijadikan sebagai jualan untuk menakut-nakuti orang, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi pada tingkat seperti inilah agama terkadang dibuat sedemikian kaku dan rigid. Mereka lupa bahwa agama itu adalah intinya adalah ajaran kepada seluruh manusia. Jadi harus memandang seluruh manusia itu sebagai objeknya. Jadi agama tidak boleh ada manusia yang ditolak olehnya. Agama itu harus bersifat mengasihi seluruh manusia. Agama harus memandang seluruh manusia dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Kalau manusia itu tersesat bukan untuk disingkirkan. Kalau manusia itu tersesat bukan untuk ditutupkan pintu dengan bahasa-bahasa yang kasar. Tapi kalau namanya tersesat harus dibimbing. Yang namanya tersesat harus dibimbing. Makanya agama disebut dengan agama dakwah. Islam adalah agama dakwah. Kenapa? Karena sifatnya mengajak manusia yang tersesat menuju kepada jalan yang benar. Di surat Al-Baqarah kita sudah bahas bahwa orang-orang yang berwali kepada Allah, maka Allah SWT akan membimbing. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi yang disebut beragama yang benar itu adalah membimbing manusia, menuntun manusia, memandu manusia, menggait manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan bahasa lainnya adalah kesesatan menuju kepada jalan yang benar. Jadi agama tidak boleh menjadikan manusia manapun sebagai musuhnya. Lalu siapa yang dijadikan musuh oleh agama? Yang melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu akan merusak manusia dan merusak lingkungan hidup. Itu saja. Dan hanya yang kita musuhi adalah kejahatannya. Orientasinya juga adalah agar yang bersangkutan itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Terjadi kerusakan, nampak kerusakan di darat dan di laut. Siapa yang membuat kerusakan itu? Bukan monyet, bukan harimau, bukan kambing, bukan kucing, bukan gajah, bukan buaya, bukan paus di laut. Tapi siapa yang melakukan kerusakan itu? Adalah bima kasabat aidin nasi. Ingat, aidin nasi. Bukan bima kasabat aidil an'am. Ya, tetapi bima kasabat aidin nas. Akibat perbuatan tangan manusia. Jadi manusia melakukan kerusakan di darat dan di bumi adalah melahirkan dampak, efek buruk kepada dirinya. Nah, tetapi apa tujuannya Tuhan menimbulkan dampak dan efek buruk? Liuzikahum ba'dalladzi amilu. Untuk Allah rasakan kepada mereka, ingat liuzikahum ba'dalladzi amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian akibat perbuatan tangan mereka. Tapi apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ingat, Al-Quran mengatakan supaya mereka kembali. Jadi bukan supaya kita buang mereka ke sana. Ya, supaya mereka kembali kepada apa? Kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kebenaran. Oleh sebab itulah agama harus bersifat menuntun. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Dengan kata dan bahasa lain mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan arif dan bijaksana. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Di tempat lain dikatakan bahwa inilah jalannya Nabi. Katakan kul hadhihi sabili, inilah jalannya Nabi, inilah jalanku kata Nabi. Hadhihi sabili, inilah jalanku.
Apa itu jalan Nabi? Ada ila Allah, mengajak seluruh manusia, ingat. Mengajak seluruh manusia, mulai daripada yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali sampai yang kepada percaya tetapi masih memiliki keraguan. Jadi mengajak manusia kepada Allah, itulah tugasku. Siapa punya tugas? Ana wa manittaba'ani. Tugasku kata Nabi, wa manittaba'ani, dan tugas siapa saja menjadi pengikutku. Jadi kalau pengikut Nabi yang sungguhnya tidak gampang membuat manusia lari dari agama. Kalau pengikut Nabi yang sungguhnya tidak gampang membuat manusia sakit hati kepada agama. Apa sebabnya? Kalau pengikut Nabi yang sungguhnya bersifat merangkul dan bukan memukul. Ya. Bersifat mengajak dan bukan menginjak. Jadi agama adalah tuntunan dan bukan tontonan. Jadi agama itu bersifat mengajak. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ataukah qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Dengan apa? Ala basiratin, dengan argumentasi, dengan dalil-dalil, dengan ungkapan-ungkapan rasionalitas, nalar yang benar, yang bisa menyentuh hati manusia. Ala basiratin. Supaya bisa menentu basirahnya manusia, jiwanya manusia. Apabila agama dijadikan sebagai lahwan walaiban, apabila agama dijadikan hanya sebagai sendaguro dan permainan, maka itu menunjukkan agama di situ bukan jalan, tetapi agama hanyalah sebagai jualan saja. Agama hanyalah sebagai alat, diperlakukan seperti benda-benda yang diperjualbelikan. Nah, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini? Apapun penampilannya, siapapun orangnya, walaupun yang bersangkutan pakai jubah keagamaan yang sempurna, yang rapi, tetapi kata Tuhan, kalau menjadikan agamanya hanya senda gurau dan permainan, hakikatnya mereka itu adalah garrat humul hayatud dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang tertipu, garrat humul hayatud dunia. Tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau tertipu oleh kehidupan dunia, maka siapa sebetulnya agennya? Agen siapa ke mereka? Sebelumnya kita lihat adalah agennya iblis. Dari mana kita tahu? Kita sudah sampaikan bahwa iblis itu datang kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan, inilah kuma laminan nasihin. Saya ini kepada kalian berdua adalah termasuk penasihat yang baik. Lalu kemudian, wadallahuma bigururin. Lalu kemudian, iblis berdalil, berargumentasi kepada keduanya dengan apa? Bigurur. Ingat, gurur. Gurur adalah satu asal kata dengan garrat. Garrat humul hayatud dunia. Mereka adalah tertipu menggunakan dalil-dalil yang menipu. Jadi sebenarnya sekarang kita lihat seakan-akan kebenaran pengungkap agama, kebenaran penyeru agama bukan ditentukan oleh sejalan tidaknya ungkapannya dengan Al-Quran, tetapi banyaknya orang yang terpingkal-pingkal mendengarkan ceramahnya. Nah, Al-Quran mengatakan, wa garrathumul hayatud dunya. Orang seperti itu adalah orang-orang yang tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia. Ya, kalau menyampaikan kebenaran, tidak peduli apakah dia dapat dunia atau tidak, itu tidak persoalan. Kenapa? Bukan itu tujuannya. Penganjur agama adalah kepanjangan tangan dari Allah, bukan kepanjangan tangan dari kepentingan dunia. Jadi oleh sebab itulah dia tidak peduli dengan dunia atau bukan dunia. Kenapa? Bagi orang yang penyampai agama sesungguhnya, dia sudah tahu bahwa dunia itu hakikatnya hanya fenomena. Dunia ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penganjur agama yang benar adalah menggantungkan seluruh cita dan harapannya semata-mata kepada Allah dan tidak kepada benda-benda selain Allah. Jadi siapa yang melakukan sebaliknya, garrat humul hayatud dunia, mereka adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, maka Allah mengatakan di akhirat, hari ini kami melupakan kalian. Fal yauma nansahum, hari ini kami melupakan kalian. Nansahum. Al yauma, hari ini, nansahum, kami lupakan mereka. Kata melupakan di sini, ingat ya sekalian, bukan berarti lupa dalam pengertian kayak kita lupa di mana kunci disimpan. Tuhan tidak mungkin lupa seperti itu. Jadi kata lupa di sini dalam pengertian tidak perhatikan. Ya. Seperti ada orang biasa durhaka, dia katakan dia sudah lupa orang tuanya. Kata lupa orang tuanya itu kan bukan lupa dalam pengertian tidak ingat, tetapi tidak memperhatikan. Ada anak yang dibesarkan, disekolahkan dengan mati-matian oleh orang tuanya, tapi setelah berhasil lupa orang tuanya. Kata lupa di situ bukan lupa tidak ingat nama orang tuanya, tidak ingat di mana orang tuanya tinggal, tapi kata lupa di situ tidak perhatikan. Nah, begitulah juga kata lupa di sini.
Fal yauma nansahum, pada hari itu nansahum, kami lupakan mereka. Maksudnya kami tidak memperhatikan mereka. Apa sebabnya? Kama nasu, sebagaimana dulu di dunia juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana juga mereka melakukan hal yang sama. Sebagaimana juga nasu. Ya. Jadi kata nansahum adalah akibat daripada nasu. Jadi ini adalah di atas, ya. Ini di atas adalah akibat dari ini. Ya. Jadi nasu, jadi kata nasu ini dulu mereka. Kama nasu, sebagaimana mereka dulu di dunia melupakan. Apa yang dilupakan? Liqa yaumihim hadza. Lupa bahwa kami akan berjumpa lagi di sini. Lupa bahwa mereka akan meninggalkan dunia dan akan sampai kepada ujung kehidupan yang disebut dengan akhirat, dan sampai di sana semua urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasu liqa yaumihim hadza. Mereka melupakan kehidupannya ini. Jadi jemaah sekalian, apapun pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun tingginya sekolah kita, gelar akademik kita, jangan pernah melupakan bahwa dunia ini hanyalah sementara belaka saja. Kita semuanya adalah musafir menuju kepada hari akhirat, yaitu yang disebut di sini dengan yaumihim hadza, yaitu hari mereka ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, karena mereka melupakan akhirat dan hanya mementingkan kehidupan dunia tadi, al-hayatud dunia di sini, mereka hanya mementingkan al-hayatud dunia, sehingga apa yang terjadi? Bi ayatina, terhadap ayat kami. Siapa ayat kami di sini? Baik yang tertulis ataupun yang berbicara, ya jahadun, mereka durhakai. Kata jahadun itu mereka menentang, ya. Kata ya jahadun di sini bukan hak besar. Kalau haknya besar, ya jahadun, bersungguh-sungguh. Jahada ya jahadu. Jihad, tetapi di sini adalah haknya, hak tipis, ya jahadun, mereka menentang, mereka menolak. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah di sekitarnya tidak pernah diindahkan, tidak pernah diperhatikan. Ya lupa bahwa kalau dia minum air yang Allah berikan kepadanya, dia lupa setiap hari bernafas dengan udara yang Allah berikan kepadanya. Mereka lupa setiap saat mereka bernafas dengan jantung dan paru yang Allah berikan kepadanya. Mereka lupa bahwa Allah menciptakan mekanisme peredaran darah pada tubuhnya yang sedemikian canggihnya, sehingga kalau sudah terlanjur rusak, tidak ada dokter manapun yang bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Mereka lupa semuanya, jemaah sekalian. Kenapa? Karena garrat humul hayatud dunia. Karena mereka adalah terperdaya oleh kehidupan dunia. Garrat humul hayatud dunia. Mereka terperdaya kehidupan dunia. Kemudian, walakad ji'nahum, dan sungguh. Walakad dan sungguh. Jadi walakad dan sungguh. Ji'nahum, kami datangkan kepada mereka. Kami akan datangkan kepada mereka apa? Bikitabin, sebuah kitab. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka. Jadi ini bentuk lapor, artinya di dunia dulu. Walakad dan sungguh. Ji'nahum, kami datangkan dulu di dunia kepada mereka. Jadi bentuk lampau, ji'na, kami telah mendatangkan dulu di dunia. Dengan apa? Bikitabin, dengan sebuah kitab. Ya, ingat kata-kata kitab ini kita sudah baca di ayat 1. Ya. Kitab yang diturunkan, yang dada kita tidak boleh haraj. Ya. Jadi ji'nahum bikitabin, kami berikan kepada kitab suci, baik kitab yang berbicara atau yang disebut dengan Alkitab An-Natiq, ataupun kitab yang diam, Alkitab As-Samit. Baik kitab yang berbicara ataupun kitab yang diam. Kitab yang berbicara adalah manusia, orang suci. Kitab yang diam ada dua macam, yaitu yang tertulis dalam bentuk Al-Quran, mushaf. Yang kedua yang tercipta di alam semesta ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi Al-Quran mengatakan kami datangkan kepada mereka kitab, bikitabin. Fassalnahu, di dalam kitab itu kami jelaskan. Jadi kata-kata fassalna kami jelaskan, fassalna kami uraikan. Kata-kata fassalna itu diuraikan, diidentifikasi satu persatu. Baru kemudian diverifikasi, terverifikasi semuanya ayat-ayatnya. Tidak terjadi pertentangan satu sama lain. Fassalnahu ala ilmin, berdasarkan ilmu. Ingat jemaah sekalian, jadi penjelasan Al-Quran ini adalah berdasarkan ilmu. Jadi artinya apa? Sesuai dengan hukum-hukum akal. Karena hanya pengetahuan yang lolos dari hukum-hukum akal yang benar itulah yang disebut dengan ilmu. Ulangi lagi, pengetahuan yang lolos dari hukum-hukum akal itulah yang disebut dengan ilmu.
baik hukum itu bersifat alamiah, seperti contohnya hukum sebab akibat, ataupun hukum itu adalah bersifat akliyah, seperti misalnya hukum sebab akibat seperti hukum akliyah sebab akibat, dan hukum tabiiyah alamiah seperti seperti kejadian-kejadian yang terjadi di alam, dan begitu juga dengan hukum wada'iyah ataupun persepakatan di antara manusia. Kesimpulannya, Al-Quran itu kami jelaskan dan semuanya adalah ala ilmin. Ala ilmin artinya berdasarkan. Ala ilmin, di atas, based on, ilm, sains, pengetahuan, ilmu yang benar. Apa itu ilmu yang benar? Adalah yang terverifikasi. Dalam kaidah pengetahuan disebut pengetahuan yang benar apabila melewati kaidah logiko, hipotetiko, verifikatif. Nah, tinggal verifikasinya di sini tidak melulu berdasarkan panca indera, tapi juga berdasarkan hukum-hukum akal, misalnya sesuainya subjek dan objek. Jadi Al-Quran mengatakan fassalnahu ala ilmin. Kami menjelaskannya dengan ilmu. Dan karena sesuai dengan ilmu, di sini dikatakan sesuai dengan ilmu, maka cocok menjadi apa? Cocok menjadi petunjuk hudan. Jadi kalau peta itu sudah terverifikasi, cocok dengan faktanya, peta kita sebut dengan subjek, faktanya di jalanan sudah benar, maka disebut dengan verifikatif, terverifikasi. Dan karenanya hudan bisa jadi petunjuk. Karena bisa jadi petunjuk mendatangkan rahmat. Kalau kita melewati jalan dengan benar, sampai di tempat itu pasti lega, pasti nyaman. Nah, namanya rahmat. Nah, begitu juga kalau kita mengikuti petunjuk yang benar, maka jiwa kita akan terasa sejuk, mendatangkan cinta dan kasih sayang. Kepada siapa? Liqaumin yu'minun. Kepada orang yang beriman. Liqaumin yu'minun. Untuk orang yang beriman. Jadi qaumin yu'minun, untuk orang yang beriman. Artinya beriman jemaah sekalian yang bukan hanya berhenti pada ilmu, tetapi sampai pada tingkat percaya bahwa yang datang dengan verifikasi keilmuan itu adalah punya sumber yang paling tinggi yang disebut dengan Al-Khaliq. Maka namanya yu'minun. Ya, jadi ilmu melahirkan iman. Makanya duluan di sini, duluan ilmu baru iman. Duluan ini baru kemudian ini. Ya. Kemudian berikutnya lagi 53. 53 hal yanzuruna illa ta'wilah. Kita terima atau tidak terima kitab tadi, Al-Quran. Kita terima atau tidak terima tadi pasangan Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran atau Alkitab An-Natiq. Kita semuanya berada dalam kondisi menunggu. Hal yanzuruna, yang tiada yang mereka tunggu, yanzuruna, ingat kata yanzuruna muncul di sini. Hal yanzuruna, tiadalah yang mereka tunggu. Hal ini di sini menjadi tiada. Illa, kenapa kita artikan tiada? Karena ada kecualinya, illa. Jadi tiadalah yang mereka tunggu illa kecuali. Jadi semua kita berada dalam menunggu. Apa namanya menunggu? Kata menunggu itu mulai dari sekarang, kemudian mengikuti proses waktu ke depan. Namanya menunggu. Kalau sekarang berhenti dan tidak bergerak, ya bukan menunggu namanya. Karena yang ditunggu tidak mungkin berjumpa dengan kita. Tetapi yang namanya menunggu, kita duduk di dalam suatu tempat duduk waktu, lalu kemudian waktu itu bergerak terus-menerus, menggelinding ke depan. Sedangkan yang kita tunggu ada di depan sana menunggu kita. Nah, menunggu kita bisa juga diartikan kita menunggu mereka. Dalam bahasa kita tunggu mereka, karena kita datang menuju kepada waktu tersebut. Hal yanzuruna, tiada yang mereka tunggu, illa kecuali ta'wilah. Apa itu ta'wil? Dari kata awal, yaitu kejadian seperti yang diceritakan oleh kitab suci itu. Namanya ta'wil. Ta'wil adalah kejadian faktual, kejadian yang sesungguhnya, seperti yang diceritakan kitab suci itu. Contohnya apa? Contohnya tadi, sorga dan neraka. Di atas, tentang penghuni sorga dan penghuni neraka. Mulai daripada mereka saling tuding-menuding, karena mereka mengikuti yang terdahulu, sampai kemudian penghuni neraka meminta air dan rezeki kepada penghuni sorga. Nah, itu cerita Al-Quran. Dan kita boleh tidak percaya atau percaya kitab suci itu, tapi siapapun kita tidak bisa melawan gelindingan waktu ke depan. Kita berada di atas bola waktu, yang bola waktu itu bergerak terus-menerus ke depan dan tidak pernah surut. Pantah rei kata
orang pintar. Bergerak terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan apa yang diceritakan Al-Quran. Namanya ta'wil, dari awal, kembali kepada awal cerita Al-Quran. Ta'wilahu. Bisa juga, makanya disebut dengan kejadiannya, realitasnya. Terkadang juga di sini disebut dengan kejadiannya. Jadi kalau di terjemahan Departemen Agama, kejadiannya, ta'wilnya. Ya. Kata ta'wil sebetulnya adalah seperti yang tertulis. Ya. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Yang mereka tunggu adalah ta'wilnya. Yauma ya'ti ta'wil. Pada saat terjadinya ta'wil itu, jadi pada saat itu nantinya yauma, pada hari ya'ti datang. Ta'wiluhu, ta'wilnya, yaqulul ladina nasuhu. Berkatalah orang-orang, nasuhu yang lupa tadi. Ingat di atas tadi kata lupa. Jadi di atas tadi kita lihat kata lupa, nasuhu. Nah, jemaah sekalian, kata yanzuru di sini bisa kita tunggu sampai di akhirat. Sampai di akhirat maksudnya setelah meninggal. Bisa juga yang kita tunggu adalah akhir zaman. Itu menunggu juga. Jadi semua yang diceritakan agama-agama samawi yang tertuang, termaktub di dalam kitab suci, nanti akan terwujud, terjadi di akhir zaman, sebelum kiamat. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Jadi takwil seluruh kitab suci yang diterima Adam, yang diterima Idris, yang diterima Nabi Nuh, yang diterima Nabi Saleh, Nabi Hud, dan sebagainya, sampai kepada Nabi Muhammad kita, ini adalah kitab suci turun-temurun dari atas, semuanya nanti akan terwujud, terjadi seluruhnya di akhir zaman, sebelum Allah menutup seluruh rangkaian kehidupan kita ini. Nah, itu juga disebut dengan yanzuru. Makanya orang yang datang akan mewujudkan itu, namanya al-muntazar, orang yang kita tunggu. Jadi apa kata Allah? Yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada saat datangnya ta'wil daripada Alkitab tersebut, yaqulul ladina nasu, berkatalah orang-orang yang lupa. Min qabl sebelumnya. Jadi lupa sebelumnya. Ya, lupa sebelumnya. Ya. Ya, maksudnya sebelum datangnya itu mereka lupa. Ya, sebelum datangnya kejadian itu mereka lupa. Mereka tidak peduli. Ya. Berkatalah mereka apa? Qad ja'at rusulu rabbina, sungguh datang kepada kami rasul kami. Qad ja'at rusulu, rasul-rasul. Rabbina, dari Tuhan kami. Bil haq, bersama dengan kebenaran. Ingat di atas ayat 10 tentang al-haq. Al-haq itu muncul dan bersyukur di ayat 10. Di ayat 10, ketika di ayat 9-nya apa? Yaitu ketika dikatakan al-waznu yawma idzinil haq. Wazan pada hari itu adalah al-haq. Nah, di sini dikatakan qad ja'at rusulur rabbina bil haqqi. Sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami bil haq, dengan kebenaran, dengan berisi kebenaran. Nah, ketika datang kejadian yang benar itu, realitas objektifnya, kejadiannya sesungguhnya, maka berkatalah mereka, apa kata mereka? Pahal. Maka masih adakah? Saya artikan masih adakah? Lana, bagi kami. Ya. Apa masih ada bagi kami? Syufa'a, pemberi syafaat. Nah, kan berarti orang. Karena min syufa'a, yang bisa memberikan syafaat. Masih adakah yang bisa memberikan syafaat? Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tidak mengikuti dan tidak peduli. Dia lupa di dunia tentang orang yang Allah utus dan kirim kepada mereka. Yang fungsinya bukan hanya membimbing, menggait, menuntun, memandu, tetapi juga di akhirat, baik di akhir zaman ataupun di akhirat setelah kita meninggal, berfungsi sebagai syufa'a, pemberi syafaat. Maka mereka berkata, fahal lana min syufa'a, masih adakah bagi kami hari ini pemberi syafaat? Supaya apa? Supaya yashfa'u, supaya memberikan syafaat kepada kami. Supaya mereka memberikan syafaat kepada kami, kata mereka. Ya. Yashfa'u, supaya mereka bisa memberikan syafaat. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Ini penyesalan. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini kita harus mencari siapa yang seharusnya memberikan syafaat nanti di akhirat. Karena ini tertera dalam Al-Quran. Ketika kejadian akhirat sudah terjadi, baik akhir zaman ataupun akhir setelah kehidupan dunia, maka kita bertanya, masih adakah yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Hal lana min syufa'a. Masih adakah bagi kami pemberi syafaat? Masih adakah bagi kami syufa'a, pemberi syafaat? Yang akan memberikan syafaat kepada kami. Yang siap memberikan syafaat kepada kami. Coba jemaah sekalian, ini coba kita renungkan. Ini adalah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian serbahagia, cobalah masing-masing berpikir.
Sudahkah berpegang? Sudahkah mengikuti? Sudahkah berwilayah kepada orang yang nanti di akhir akan memberikan syafaat kepada kita? Kenapa syafaat kita butuhkan? Karena kita sudah terangkan di awal bahwa manusia hanya dua macam. Manusia yang tidak pernah sama sekali berdosa. Mereka inilah yang dipercayakan Allah untuk menjadi rasul, nabi, dan utusan kepada kita, yang menuntun kita, menggait dan membimbing kita. Sementara kita yang biasa berdosa, yang mayoritas banyak ini, mayoritas mutlak ini, kita tidak pernah tidak berdosa, bahkan sampai nanti kita akhir mungkin kita berdosa. Kalau tidak berdosa dengan perbuatan kita, berdosa dengan perkataan kita. Kalau tidak berdosa dengan perkataan kita, berdosa dengan pikiran kita. Nah, dosa-dosa ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Pada saat itu, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, yang bisa meminta ampunkan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita adalah namanya pemberi syafaat, yang kita sudah terangkan di surat An-Nisa, surat 4 ayat 64. Dan surat Al-Ma'idah ayat 34. Hal lana min syufa'a fayashfa'u. Masih adakah yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Kemudian syufa'a lana. Jadi kita angkat ke atas kata ayat ini, masih adakah ya yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Ya. Yashfa'u tadi, yashfa'u. Siapa? Lana, bagi kami. Masih ada yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Satu. Yang kedua, kalau tidak diberikan syafaat, tidak mendapatkan pemberi syafaat apa? Oh, nuraddu, atau kami kembalikan ke dunia. Coba. Jadi hanya dua kemungkinan Bapak Ibu yang saya berbahagia. Ya, sekali mendapatkan syafaat, atau kalau enggak, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Jadi artinya jemaah sekalian, pemberi syafaat di akhirat itu Pak Bu sekalian mutlak. Sampai dikatakan karena tidak ada yang memberikan syafaat, ya Allah kalau tidak ada pemberi syafaat bagi kami sekarang, kembalikanlah kami ke dunia. Al-Nuraddu, agar kami dikembalikan. Kembalikan kemana? Ke dunia. Untuk apa? Fana'mal, supaya kami beramal. Ya. Supaya fana'mal, agar kami beramal. Amalan apa? Ghairal ladzi, amalan yang bukan lagi yang kami lakukan dulu, yang di mana amalan kami dulu di dunia tidak berdasarkan pemberi syafaat, tidak atas tuntunan dan panduan daripada asy-syufaat tadi di sini, yang di sini. Ya. Ghairal ladzi kunna, yang tidak seperti kami lakukan na'mal sebelumnya waktu masih hidup di dunia. Apa kata Allah? Kad sungguh. Ya. Orang-orang yang sekarang di dunia beramal tidak di belakang pemberi syafaat, beramal tidak di dalam wilayah pemberi syafaat, orang-orang suci itu, para rasul dan nabi dan sebagainya, khasiru, mereka merugikan. Mereka merugikan siapa? Diri mereka sendiri. Ya, karena ikut kepada mereka, apa ruginya? Kan tidak ada sebetulnya. Tapi di akhirat kita rugi karena kita butuh mereka. Makanya para nabi dan rasul datang hanya menyampaikan saja. Ya, namanya wama alai ma la rasul illal balagh. Tiada kewajiban bagi rasul kecuali hanya menyampaikan. Kenapa? Karena dia tidak terganggu oleh ketidakikutan kita kepadanya. Kita tidak ikut di belakangnya, tetap mereka rasul, nabi. Jadi tanpa pengikutnya tetap dia rasul dan nabi. Tidak gugur kenabian dan kerasulannya ataukah keimamahannya hanya karena kita menolak untuk menjadi pengikutnya. Tidak tertolak. Nah sebaliknya kalau kita tidak ikut, khasiru anfusana, kita merugikan diri kita sendiri. Dan apa? Wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah semua. Wadalla anhum, dan hilanglah semuanya, anhum dari mereka, ma kanu yaftarun, apa yang dulu di dunia yaftarun, iftira, ada-adakan. Jadi artinya ingat, berkali-kali sebelumnya muncul kata-kata waman azlamu mimman iftara. Siapa akan lebih zalim ketimbang orang yang mengada-adakan? Itu berkali-kali kita ketemu ayat ini. Ya, maka hilanglah yang mereka ada-adakan. Artinya mereka ada-adakan mungkin mengikuti orang, tapi orang itu tidak mendapatkan justifikasi dari langit. Pembahasan kita hari Rabu yang lalu bahwa harus orang yang kita ikuti itu adalah mendapatkan endorsement, mendapatkan approval dari langit, mendapatkan tanda tangan, mendapatkan sign, tanda tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, ya berarti kita mengikuti hawa nafsu kita namanya. Dan orang itu nanti di akhirat tidak akan bertanggung jawab seperti pembahasan di sebelumnya.
ketika umat belakangan masuk ke dalam neraka dan melihat umat sebelumnya yang diikutinya dan dia mengutuk, ya Allah, mereka lah penyebab kesesatan kami. Coba. Karena mengada-adakan mereka mengikuti orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka hilanglah pada saat itu apa yang mereka ada-adakan. Inna rabbakumullah. Ingat jemaah sekalian, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullah. Inna rabbakumullah. Tuhan kalian adalah Allah. Siapakah Allah itu? Alladzi yang khalaqas samawati wal ard. Dialah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, di dalam 6 masa. Fi sitta, 6, sitta itu adalah 6, ayyam masa. Kita artikan masa. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan 6 masa. Ya. Yang mana 6 masa itu? Yang mana 6 masa itu? 6 masa itu disebutkan di dalam surat Fussilat. Nah, 6 masa itu disebutkan. Jadi 6 masa ada penjelasannya. Kalau kita berdasarkan ayat ini saja tidak dijelaskan yang 6 masa itu yang mana. Ya, yang 6 masa itu yang mana? Kita tidak tahu. Nah, coba kita lihat kita pergi ke surat Fussilat, ya. Surat 41. Di Bapak Ibu yang ada Al-Qur'annya bisa buka surat Fussilat 41, ya. Ayat 9 dan seterusnya. Ini ayat 9. Qul a'innakum, katakanlah, a'innakum latakfuruna. Qul, katakanlah, a'innakum, sesungguhnya kalian ini. A'innakum, jadi ini ayatnya. Qul, katakanlah, a'innakum, benar-benar kalian ini. Latakfuruna, mengingkari, benar-benar kalian mengingkari. Siapa mengingkari? Billadzi khalaq, mengingkari zat yang. Mengingkari, kita artikan ini zat yang. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqah, menciptakan. Al-ardah, menciptakan bumi. Jadi menciptakan bumi. Fi yaumaini. Jadi bumi saja diciptakan 2 masa. Nah, berarti kan ada 4 masa lagi. Jadi khalaqal arda fi yaumaini, menciptakan bumi 2 masa. Jadi di sini muncul kata yaumaini, 2 masa di sini. Ya. Menciptakan bumi 2 masa. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Kenapa 2 masa? 2 hari. Pertama adalah Allah ciptakan semesta, universe. Ya, ini kita anggap 1 masa, mulai daripada penciptaan unsur-unsur dasar, unsur-unsur elementer, fusi, terus terjadi ledakan, terus terbentuklah semesta, dan kemudian terbentuklah bumi. Ya, itulah kesimpulannya. Itu adalah pertama terbentuk alam semesta. Ya. Alam semesta semuanya. Kemudian ledak-ledak terbentuk, muncul galaksi-galaksi baru. Kesimpulannya galaksi kita muncul, terbentuk matahari kita, terbentuk bumi kita. Kan begitu. Jadi 2 masa. Alam semesta, terus bumi. Itu 2 masa. Masa pertama semesta. Masa kedua bumi terbentuk. Dari mana terbentuknya bumi? Dari matahari. Bumi ketika lepas dari matahari, terlontar, lalu kemudian berputar pada orbitnya terhadap matahari, karena matahari pusatnya. Lalu kemudian awalnya adalah merupakan bola api raksasa. Lama-kelamaan kemudian terbentuklah bumi yang masih kering kerontang. Pasti awalnya kering kerontang. Tidak mungkin langsung ada tumbuh-tumbuhan. Itu kita anggap 2 masa. Masa pertama semesta, masa kedua adalah bumi terbentuk. Masuk dalam orbitnya. Ya. Wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Kemudian berikutnya ayat 10. Ya. Wa ja'ala fiha, dan dia menjadikan fiha. Wa ja'ala fiha, dan dia menjadikan fiha padanya, yaitu di bumi itu, rawasiya, gunung-gunung, min fauqiha, di atasnya. Jadi setelah bumi terbentuk, ya, bumi terbentuknya bumi, nanti lahir ledakan-ledakan dari bawahnya, lahirlah gunung-gunung, kan begitu kata para ahli geologi. Bumi lahirlah gunung-gunung, ya, min fauqiha. Terbentuklah gunung-gunung di permukaannya. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahinya. Apa arti yang berkahinya? Mengkondisikannya semua bahan-bahan yang dibutuhkan nanti manusia terbentuk. Ya, mulai daripada hidrogennya,
mulai daripada bahan-bahan seperti misalnya tanahnya, mulai kemudian apalagi batu-batuannya, mulai emasnya, peraknya, perunggunya, semuanya ada di sana. Pokoknya semua yang kita butuhkan sekarang. Wa qaddara fiha aqwataha. Lalu kemudian setelah itu Allah tetapkan fiha pada bumi itu aqwataha, potensi-potensi kehidupannya. Ya, aqwa itu dari kata kuwah, potensi-potensi. Kalau di sini diartikan oleh Departemen Agama makanan-makanannya tidak sepenuhnya benar, ya, tapi bisa benar. Kenapa? Karena aqwa potensi untuk menghidupi manusia. Menghidupi manusia kan namanya makanan. Aqwat, kuah, kita artikan potensi-potensi. Potensinya sudah ada, potensi bibit sudah ada di sana. Berapa lama dijadikan itu? Fi arba'ati ayyam, 6 masa. 6 masa. Nah, jadi apa itu 6 masa setelah bumi terbentuk? Bisa kita urut-urut. Setelah bumi terbentuk, gunung-gunung terbentuk, apa kira-kira yang terbentuk pertama kali jemaah sekalian? Setelah itu. Pertama, ini yang keempat, berarti yang ketiga. Kan tadi 2 di atas. Alam semesta, terus bumi. Kemudian di bumi itu terbentuklah gunung-gunung. Lalu kemudian yang ketiga adalah terbentuklah air. Kan air dulu. Ya, setelah air, kemudian lahirlah tumbuh-tumbuhan. Ya, 4. Terus kemudian setelah tumbuh-tumbuhan, apa? Hewan-hewan, 5. Ya. Setelah hewan-hewan, manusia, 6. Nah, 6 masa aja Mas Kaiser bahagia. Jadi tahap yang pertama adalah universe, tahap yang kedua adalah bumi, beserta gunung-gunungnya, tahap yang ketiga adalah air, tahap yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan, karena harus ada air dulu baru ada tumbuh-tumbuhan jemaah sekalian. Setelah tumbuh-tumbuhan ada, tentu baru ada hewan-hewan, karena hewan-hewan memakan apa kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan. Setelah hewan-hewan, manusia yang ke-6. Jadi 6 masa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi benar yang dikatakan tadi surat yang ke-7 kita, bahwa diciptakan semuanya dalam 6 masa. Ya, jadi semuanya 6 masa. Fisitati ayam. Sudah kita dapatkan apa yang dimaksud dengan 6 masa. 6 masa. Jadi ciptakanlah 6 masa. Khalaqas samawati wal arda fisitati ayam. Tsumma stawa alal arsy. Kemudian Allah beristiwa, bertahta. Ya. Allah kemudian bertahta di arasy. Ya. Istiwa. Istiwa itu bertahta. Ingat kalau raja bertahta tempatnya. Nah, tentu di sini kita tidak menggunakan tempat dalam pengertian ruang waktu karena Allah tidak seperti itu. Alal arsy, apa arti arsy? Pusat. Jadi artinya apa? Zatnya Allah itu tidak terbagi-bagi. Zatnya Allah hanya satu. Ya. Zatnya Allah tidak ikut pada benda-benda ciptaannya, tetapi wujudnya ada di sana. Wujudnya Allah yang menjadikan sesuatu itu ada. Wujudnya Allah ikut pada sesuatu, maka sesuatu disebut dengan maujud. Ya. Sedangkan zatnya tidak. Zatnya tetap berada di suatu tempat dalam tanda petik yang disebut dengan al-arsy. Arasy. Ya. Ketika wujudnya Allah ikut kemana-mana, yang menyebabkan sesuatu itu menjadi wujud, maujud, sehingga kita bisa menyaksikannya, Allah melalui wujud, maujud itu, namanya setiap maujud adalah kursinya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi aras dan kursi berbeda. Ya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Lalu kemudian terjadilah pergantian malam dan siang. Yughshil laila, dia menutupi malam, menutupkan malam kepada siang. Yughshil lailan nahara, dia menutupkan malam kepada siang. Artinya berputar terus-menerus. Malam datang, siang pergi. Padahal terjadi perputaran, terjadi namanya rotasi bumi pada sumbunya, pada porosnya. Yatlubuhu itu saling mengejar, ya, saling mengejar tapi tidak pernah ketemu sebetulnya, saling mengejar. Karena bumi ini bulat, ya. Yatlubuhu mengikutinya hasisa dengan cepat, dengan kecepatan mungkin kalau menurut para ahli astronomi sekitar 2000-an kilometer per jam. Ya. Wasyamsa, dan matahari. Wal qamara, dan rembulan. Wan nujuma, dan kemudian bintang-bintang. Musakharatin, semuanya itu, apa artinya semuanya? Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang. Musakharatin, semuanya itu dengan mudah berjalan. Sakharat itu mudah berjalan. Bi amrihi, berdasarkan amarnya Allah. Jadi berdasarkan amarnya Allah.
semuanya itu berjalan berdasarkan amrnya Allah. Bi amrihi. Amrihi. Nah, kata amrihi itu ada haknya di sana. Hak. Ini ada hak di sini. Hak itu adalah kata ganti. Domir, siapa dia? Allah. Domir Allah. Bi amr amrihi. Berdasarkan amrnya. Berdasarkan amrnya. Bi amrihi. Nah, jadi kita lihat di atas Allah mengatakan Allah menciptakan. Ingat tadi kata-kata di atas ini? Ya. Ini ada kata-kata khalaqa. Ya. Ini ada kata khalaqa. Bapak Ibu perhatikan kata khalaqa. Ciptakan. Baru kemudian ini muncul kata-kata amr. Ya. Amrihi. Bi amr. Nah, jadi ada khalaqa yakhluqu khalqun, amara ya'muru amrun. Maka apa kata Allah? Ala, ketahuilah, disimpulkan. Ala, ketahuilah, lahu, bahwasanya Allah itu, lahu, Allah itu mempunyai, lahu, dia punya, lahu, dia punya, ya, hu-nya, dhamir kepada Allah, la-nya menunjukkan tanda punya, milik, lahu, dia punya apa? Dua. Perhatikan ya mas sekalian, al-khalqu wal amru. Allah punya al-khalqu wal amru. Ya. Khalq, amr. Khalq, ya, bendanya, entitasnya, sedangkan amr adalah hukum-hukum yang mengatur entitas itu. Ada hukum yang mengatur hidrogen sehingga bisa berjumpa dengan oksigen. Lahirlah air. Ada hukum yang mengatur sedemikian rupa sehingga bumi tetap berputar pada sumbunya, porosnya, berotasi, dan pada saat yang sama juga berevolusi mengelilingi matahari. Begitu juga ada amr, ada bulan. Bulan itu adalah khalq. Tapi bulan itu selain dia adalah khalq, dia juga mengikuti amr. Aturan. Apa aturannya? Satu, dia berputar pada sumbunya, berotasi, lalu kemudian dia mengitari bumi, pada saat yang sama juga bersama bumi mengitari matahari. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya semuanya itu dan terjadi secara eksak sehingga bisa diperkirakan berapa tahun ke depan akan terjadi misalnya gerhana bulan total? Karena semuanya adalah eksak. Ya. Semuanya adalah fix. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau manusia biasa, enggak bisa. Maka Allah mengatakan, ketahuilah lahul khalq wal amru. Allah itu punya khalqun dan punya amrun. Ya. Dialah yang menciptakan entitas-entitas itu dan dia mengatur semuanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kekurangpahaman kita kepada dua unsur ini menyebabkan terjadi biasa dalam Islam perdebatan panjang. Apakah Al-Quran itu adalah khalq, makhluk atau bukan? Nah, kita sampaikan bahwa yang kita baca sekarang ini dalam bentuk tulisan-tulisan ini melalui komputer atau melalui handphone kita, melalui mushaf, itu namanya khalq. Kenapa? Ya terbuat dari tinta. Tinta itu tercetak di atas kertas. Kertas itu kan khalq, benda. Tetapi jemaah sekalian, Al-Quran sebagai pemaknaan yang tercipta, yang berada di dalam diri para nabi dan orang suci, namanya Al-Amr. Jadi Al-Quran itu juga adalah ada khalq, ada amrnya. Semua entitas ada khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. Yang khalq bisa diraba, bisa dijangkau dengan panca indera, ataukah bisa diketahui dengan apa hukum-hukum akal pikiran. Sedangkan Al-Amr ini jemaah sekalian, itu adalah tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Maka contohnya ruh. Ruh itu dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri. Katakanlah ruh itu adalah dari amr Tuhanku. Ya. Jadi ruh itu adalah amr dari Tuhan. Qul ruhu, katakanlah ruh itu adalah min amr. Ya. Kalau amr tidak mengikuti sebab akibat, tidak mengikuti aturan. Karena amr itu Tuhan sendiri yang berada di atasnya. Kalau khalq itu kan sudah ada hukum sebab akibatnya. Misalnya kita lihat buah jatuh. Memang Allah menciptakan hukum gravitasi bumi. Tapi pada saat kita saksikan itu buah jatuh, ya kita sudah mengalamatkan, menisbatkan jatuhnya mangga kepada gravitasi bumi. Tapi kalau amr harus dinisbatkan langsung kepada Allah. Jadi kalau amr harus disandarkan langsung kepada Allah tanpa perantara. Itu amr. Contohnya apa? Ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amr. Katakanlah ruh itu adalah amr Tuhanku. Mana contohnya? Innama amruhu. Kalau amr itu, innama amruhu. Bahwasanya amrnya Tuhan itu, ya, iza arada syai', kalau dia menghendaki sesuatu,
berkata, yaqulahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Contohnya ruh yang ada pada diri kita. Tuhan sendiri mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan kepadanya ruhku. Wa nafakhtu, kutiupkan kepadanya ruhku. Ya, bukan kepada ruh kami, tapi ruhku. Dan dia katakan, aku yang meniupkannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya ruhku. Kenapa? Ruh itu adalah min amri rabbi, bagian daripada amar Tuhan. Jadi, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sayangnya jemaah sekalian berbahagia, sayangnya ilmu pengetahuan kita sekarang, sains kita sekarang banyak hanya melihat khalq saja. Jadi seakan-akan amr itu adalah bagian tak terpisahkan dari khalq. Padahal dua hal. Khalq ini adalah entitas yang bisa dijangkau panca indera atau akal pikiran, sedangkan amr ini adalah sesuatu yang berada di luar panca indera, beyond panca indera, yang tidak terikat kepada hukum sebab akibat. Itu namanya al-amru. Amr secara harafiah artinya urusan Allah. Jadi lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah SWT Maha Suci, tabarak, memberkahi, Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi alam ini terdiri daripada al-khalq wal amru. Nah, jemaah sekalian berbahagia, al-khalq bergantung kepada al-amr. Jadi kalau kita kalau kita gambarkan jemaah sekalian, ini adalah al-khalq, ya. Kemudian di atasnya adalah al-amr, ya, di sini di atasnya ada al-amr. Ya, al-amr. Nah, kemudian di atasnya kita tulis Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tulis Allah, ya, ini adalah Allah. Nah, gitu. Jadi kita sebut ini adalah khalq, ya, ini khalq. Ya, khalq. Ya, yang kita banyakkan lihat adalah khalq. Ternyata khalq itu tidak bisa berdiri sendiri, selalu di atasnya ada amr. Nah, di atasnya itu adalah Allah SWT yang mengatur ke bawah, ya, Allah. Nah, jemaah sekalian, contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, bentuk. Bapak Ibu pernah nggak menyaksikan bentuk berdiri sendiri? Nggak pernah. Ya. Selalu apa? Selalu ada bendanya, materinya. Meja bentuk, materinya apa? Kayu. Tidak pernah kita melihat bentuk meja berdiri sendiri. Kalau ada bentuk meja berdiri sendiri, itu di pikiran kita. Ketika dia bentuk meja masuk dalam pikiran kita, dia menjadi amr. Tapi ketika dia bersatu dengan kayunya, namanya khalq. Tetapi tidak pernah bisa menjadi meja kalau tidak ada bentuknya. Ya. Jadi artinya apa? Khalq tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Khalq tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus bergantung kepada di atasnya. Amr juga adalah dikendalikan langsung oleh Allah. Jadi inilah arahnya. Allah amr khalq. Sehingga apapun yang terjadi di alam khalq ini, di alam penciptaan, itu adalah ada amr di atasnya. Ya. Ada di atasnya lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah hierarkinya ke atas sehingga dikatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah Allah punya al-khalq dan amr. Sayang seribu sayang, banyak ilmuwan yang hanya berhenti di sini saja. Berhenti di sini saja. Berhenti pada khalq dan tidak mau menyambungkannya ke atas. Jadi kalau khalq kita sebut dengan natural ataukah fisikal, maka di atas itu bersifat metafisika, bersifat supranatural, bersifat beyond, melampaui. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, ala lahul khalqu wal amru. Allah punya khalq dan amr. Jadi bentuk bukan benda, bentuk tidak punya wujud, seperti kita lihat meja, selalu kalau kita menyaksikan bentuk, pasti ada bendanya. Ya. Yang masuk dalam pikiran kita bukan bendanya. Tidak pernah kayu masuk dalam pikiran kita. Yang masuk adalah bentuk mejanya masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena bentuk bukan materi. Sedangkan meja adalah materi. Tidak mungkin masuk mengisi kepala kita yang lebih kecil daripada meja. Kenapa bentuk bisa masuk? Karena dia bukan benda. Iya, perhatikan jemaah sekalian. Jadi adalah non-materi namanya. Ya. Dia non-materi. Maka pengetahuan sebetulnya adalah berkaitan dengan hal non-materi. Jadi orang yang menentang adanya non-materi sebetulnya adalah kontradiksi dalam pikirannya. Ya. Jadi menganggap bahwa satu-satunya realitas adalah materi adalah bertentangan dengan kenyataan bahwa pengetahuan itu adalah sebetulnya non-materi.
Karena yang disebut dengan pengetahuan adalah surah-surah, gambar-gambar, tasawur, konsepsi yang kita dapatkan dari alam materi, kemudian tersimpan dalam pikiran kita, dan ketika tersimpan dalam pikiran kita, dia bukan materi lagi. Ya. Sekarang 55. Udah urab bakum. Setelah kita menyaksikan itu, urutannya tadi ke atas, maka Allah mengatakan, maka datanglah kepada Tuhan. Berserulah Tuhan. Udah urab bakum. Ya. Udah urab bakum. Serulah Tuhan. Ya. Bergantunglah kepada Tuhan. Udah urab bakum. Serulah kepada Tuhanmu, udah urab bakum. Ya, Tuhan yang menciptakan kita tadi. Tadi kita lihat tadi cuma di bawah khalq, kita lahir, tapi kita tidak lihat di atasnya ada amr, di atasnya ada Allah. Udah urab bakum, tadarruan dengan merendah. Karena ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, tadarruan. Ya. Menyerulah, menyembahlah kepada Tuhanmu dengan tadarruan, dengan rendah. Tadarru itu merendah, seperti tidak berdaya. Wa khufyatan, dengan penuh rasa takut. Khufiyah itu rasa takut. Dengan suara yang lembut. Apa artinya lembut di sini? Bukan tidak terdengar, tetapi tidak ada akunya, egonya sama sekali. Seperti kata Nabi Yunus ketika dibuang ke dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Padahal Nabi Yunus selalu berkata begitu. Nabi Yunus, Pak Bu sekalian, berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apakah Nabi Yunus zalim? Tidak. Tapi menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah SWT. Satu-satunya yang adil adalah Allah. Kita ini sebetulnya adalah zalim kepada diri kita sendiri. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, engkau. Subhanaka, engkau. Tapi saya minaz zalimin. Iya. Allah al-ghani, kita adalah al-faqir. Begitu sedikit mengaku diri kita ada, kita zalim. Karena keberadaan kita sepenuhnya bergantung kepada keberadaan Allah. Iya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Orang yang mengakukan dirinya dengan melepaskan akunya kepada akunya Allah, pada dasarnya adalah melampaui batas. Ya. Dan Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya dia Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Orang mengaku karena dia punya pangkat dan jabatan. Dia mengaku karena punya uang. Dia mengaku karena punya kedudukan sosial. Dia mengaku karena punya ini, dan itu adalah sebetulnya adalah al-mu'tadin. Karena semua yang kita aku adalah dari Allah. Itu pangkat dan jabatan muncul dari apa? Hierarki yang diciptakan oleh manusia. Andai kata tidak ada manusia menciptakan organisasi yang punya hierarki, tidak ada pangkat dan jabatan. Andai kata di dunia ini tidak ada manusia, apakah ada maknanya emas? Lalu kenapa kita tiba-tiba membanggakan emas? Harusnya kita banggakan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Emas tidak ada artinya kalau tidak ada manusia di muka bumi ini. Tapi kok kenapa manusia tiba-tiba menyembah emas dengan meninggalkan Tuhan, dengan membanggakan emasnya? Dengan meninggalkan Tuhan, dengan mencoba mencari berbagai macam sumber daya untuk mendapatkan emas. Supaya mereka bisa diaku oleh manusia. Allah mengatakan, Uda'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Wahai manusia, berdoalah, sembahlah Tuhanmu. Dalam keadaan merendah, jangan ada ego pada dirinya. Khufyatan, tidak boleh ada sama sekali kita merasa ada, berdiri sendiri. Siapa yang merasa mengada dengan sendirinya, innahu la yuhibbul mu'tadin, dia adalah melampaui batas, dan ketahuilah Allah tidak suka orang melampaui batas. Siapa yang mu'tadin, mengaku dirinya mengada, setiap perbuatannya hanya akan merusak di muka bumi. Makanya langsung ayat berikutnya, wala tufsidu fil ardi, jangan pernah bikin kerusakan di muka bumi. Jangan larangan. Tufsidu, membikin kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi. Jangan pernah membikin kerusakan di muka bumi. Apa sebabnya? Kerusakan itu bukan perbuatan Tuhan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kalau perbuatan Tuhan adalah islah. Islahiha, memperbaikinya. Apa itu islah? Membuatnya damai, membuatnya harmoni, terkoneksi satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Setiap entitas di alam semesta ini tidak ada yang lepas. Ya, daun mangga di depan rumah kita itu tidak terlepas daripada matahari, walaupun jaraknya beribu-ribu miliar kilometer, berjuta-juta kilometer bahkan, atau berjuta miliar kilometer bahkan mungkin panjangnya. Tapi Allah mengatakan ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Apa itu islah, nama lainnya Pak sekalian? Di sini islah itu artinya apa? Damai. Jadi orang Islam itu mendamaikan satu manusia dengan manusia lain. Sebagaimana Allah mendamaikan antara bulan sebagai orbitnya bumi dengan bumi.
dan mendamaikan bulan bumi dengan matahari sebagai orbitnya matahari. Tidak pernah berbenturan satu sama lain. Maka siapa yang coba membenturkan sesama manusia, dia tidak melakukan islah, tapi melakukan fasad, tufsidu. Jadi kalau kita mendamaikan orang di muka bumi, Pak Bu sekalian, namanya islah. Bapak Ibu pasti biasa dengarkan. Kalau ada orang ribut, dua kelompok dalam satu organisasi, didamaikan, namanya islah. Ya, diperbaiki. Jadi kerjaan Tuhan apa? Islah, mendamaikan. Jadi siapa yang mendamaikan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi siapa yang mau memecah belahkan, itu melakukan pekerjaan syaitan. Ya. Syaitan itu adalah, innama yuridu syaitan, yuqi'u bainal adawata wal baghdha, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Sedangkan Tuhan islahiha, memperbaiki, mendamaikan. Jadi siapa yang melakukan kerja-kerja mendamaikan, berarti melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi siapa yang melakukan pekerjaan membenturkan manusia, memecah belahkan, membuat firqah-firqah di antara manusia, berarti melakukan pekerjaan syaitan. Apapun bajunya. Ya. Jadi, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Setelah Allah islah yang memperbaikinya. Wada'uhu, dan berdoalah kepada dia. Di sini adalah hu-nya adalah Allah. Sembahlah dia. Serulah kepada Allah. Sama tadi di atas. Khaufan, dengan penuh rasa takut. Khaufan, khauf. Ingat kata khauf itu penuh rasa takut. Wa tama'an, tapi penuh dengan rasa harapan. Tama'an itu selalu berharap. Tama'an itu harap. Takut kehilangan. Khaufan, takut. Jadi kita kepada Allah ada dua. Khauf dan tama'an. Tama'an di tempat lain disebut dengan raja. Khaufan dan rajaan. Jadi sembahlah Allah dengan penuh rasa takut. Buat taman, tapi penuh rasa harapan. Apa namanya takut? Tidak ingin kehilangan. Tidak ingin kehilangan. Kemudian apa namanya harapan? Tidak pernah ada pesimisme untuk berjumpa dengan dia. Ya, bagaimanapun dosanya kita, jangan pernah kehilangan harapan. Kita boleh manusia bisa berdosa apa saja sebesar-besarnya, tetapi tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah. Apakah manusia seperti itu tidak boleh kehilangan kepada Allah? Bukan hanya dia, tapi kita juga dalam memandang manusia yang berdosa. Makanya kalau ada yang berdosa di antara kita, jangan kita singkirkan, jangan kita bikin jarak dengan kita. Tapi justru tugas umat Islam adalah membimbing mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kenapa? Kalau mereka kehilangan harapan, umat Islam, orang beriman harus datang kepada dia, menanamkan harapan kepada dirinya, supaya jangan berputus asa. Karena Allah mengatakan, ud'uhu khaufan wa tama'an, inna rahmatallahi qarib. Karena Allah itu tidak pernah jauh. Rahmat Allah itu selalu qaribun minal mu'minin. Selalu qaribun minal muhsinin. Berbuat baik. Jadi kalau ada orang berbuat baik, itu jauh lebih baik di mata Allah. Ya, Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Kemudian wa huwallazi yursilur riyah. Sebagaimana Allah mengirim kepada kita, bagaimana rahmatnya Allah, dia mengirim kepada kita. Yursilu, yursil itu mengirim. Berarti riyah, angin itu adalah rasul juga, rasul Allah juga. Karena yursilu, dia mengirim, mengutus. Ya. Arsala yursilu itu kan mengutus. Berarti angin juga adalah rasul, dalam pengertian diutus oleh Allah. Yursilur riyah, Allah lah yang mengutus, mengirim kepada kita riyah, angin. Riyah dari kata roh, riyah. Sebagai apa? Busyra, kabar gembira. Ya. Baina yadai rahmati, di dalam tiupan angin itu kepada manusia, dia membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian tahu yang namanya riyah. Riyah di sini bukan topan, kalau topan bukan riyah. Riyah itu angin. Apa itu angin? Menyejukkan. Berarti umat Islam itu adalah menyejukkan. Dengan menyejukkan itu menyebarkan rahmat. Nabi itu adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi manusia itu harus seperti angin. Kalau dia buruk, berarti dia lebih buruk daripada angin. Harusnya manusia seperti angin. Apalagi orang beriman, orang Islam harus seperti angin. Pembicaraannya, aktivitasnya, relasinya dengan manusia manapun, seburuk apapun manusia itu harus bersifat busyra, memberikan kabar gembira. Ya, baina yaday rahmati. Bahwa di antara tujuan daripada agama ini adalah menyebarkan rahmat, rahmatan lil alamin. Hatta iza aqallat sahaban. Angin itu bertiup dari lautan ke daratan, membawa uap-uap air, sehingga uap-uap air itu berkumpul menjadi apa? Menjadi aqallat sahaban,
menjadi akalat, membawa itu bergerak sahaban, awan yang bergumpal-gumpal, kemudian awal itu menjadi kemudian siqala, berat. Siqala itu berat. Fa'amman saqulat, siapa yang berat? Siqala berat. Kenapa dia berat? Karena kadar airnya meningkat. Apa sebabnya meningkat? Karena terjadi pengembunan, namanya kondensasi. Ketika awan-awan itu mengalami pengembunan kondensasi, dia berat. Kenapa? Kadar airnya meningkat. Karena air meningkat berat, dia ditarik oleh bumi. Lahirlah bintik-bintik air yang disebut dengan hujan. Maka dikatakan, suknahu, dengan hujan itu kami memberikan air, menyiram. Suknahu itu sebetulnya harafiah ada memberikan menyiram. Sukna, kami meniup, kami memberikan hujan air kepadanya. Dari mana kita tahu kalau sukna itu adalah menyiram? Ya. Ingat doa makan? Kalau sudah makan, Pak Bu sekalian, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Saqana itu satu kata yang sukna. Ya. Suknahu li baladin, kepada apa? Negeri, tanah, mayitin yang tadinya mati. Ingat tadi di atas pembahasan kita tentang bumi. Tadinya kerontang, terus kemudian lahir air, terus kemudian tanah yang tadinya kerontang tersiram dengan air. Setelah itu kemudian lahirlah tumbuh-tumbuhan, tahap ketiga. Tahap keempat, tumbuh-tumbuhan. Lahirlah kemudian hewan-hewan, tahap kelima. Terus kemudian manusia diciptakan. Jadi siqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a, lalu kemudian dengan air itu turunlah air, dengan itu semuanya lahirlah air, ya, alma. Dengan air itu fa akhrajna, kami keluarkan, dengan air itu akhrajna, kami keluarkan, bihi, dengan air itu, min kulli samarat, berbagai macam buah-buahan. Nah, agama Islam ini adalah rahmat, seperti angin yang bertiup, membawa awan kemudian menjadi berat, turun menyirami bumi yang tadinya mati. Berarti agama itu harus menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Jadi kalau ada orang yang kita tuduh tidak bertuhan, atau ada orang kita tuduh misalnya tidak benar agamanya, maka kita ibaratkan sebagai tanah yang tandus, yang kering, yang harusnya kita datang sebagai air, menyirami mereka, agar dari jiwa-jiwa mereka juga keluar berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, samarat. Kadzalika nukhrijul mauta, begitulah juga nantinya kami menghidupkan orang mati. Orang mati artinya apa? Bisa orang yang sudah mati, bisa juga jiwa yang tadinya mati, la'allakum tadhakkarun, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Wal baladut thayyibu, dan kemudian tanah terbagi dua. Ada al baladut thayyibu dan ada al baladut khabisu. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan syajarat, Bapak masih ingat kata syajarah? Ada syajaratut thayyibatu, ada syajaratul khabisatu. Syajaratut thayyibatu muncul dari al baladut thayyibu, sedangkan syajaratul khabisatu muncul dari al-baladul khabisu juga. Ya. Jadi di sini kita ketemu lagi istilah thayyib. Ya. Di sini juga ada khabusah. Ya. Wal baladut thayyibu, tanah yang subur, yang thayyib, yang suci, keturunan yang suci, yakhruju, keluar daripadanya nabatuhu, tanaman-tanaman, biizni rabbi, atas izin Tuhannya. Nah, jadi ini berbicara juga tentang manusia-manusia suci dari atas, yang tumbuh di tanah-tanah yang suci, yaitu keluarga-keluarga yang suci. Maka lahirlah tanaman-tanamannya yang juga suci atas nama Allah SWT. Sebaliknya walladzi khabutha, sebaliknya al-balad al-khabus, tanah yang kotor, tanah yang buruk, la yakhruju, tidak akan keluar. Kalau dia tanahnya kotor, tidak akan keluar daripadanya illa kecuali nakida, Apa itu nakida? Nah, nakida itu jemaah sekalian serbahagia, kalau diartikan di Departemen Agama Merana Kerdil, saya tunjukkan kata nakida di dalam kamus. Nah, ini ada kamusnya, saya sudah persiapkan. Nah, kata nakida, ya. Nakida ini adalah dari kata nakada, ini nakada. Bapak Ibu bisa lihat ini nakida tadi itu adalah masdar yang keluar dari kata nakada. Lahirlah kata nakida. Apa itu jemaah sekalian, coba lihat artinya semuanya. Ya. Yang namanya nakida adalah gangguan. Nah, jadi orang itu hanya menimbulkan gangguan, kedongkolan, menimbulkan kerusakan hati, dongkol kan, suka mengeluh, cepat marah. Nah, itu semuanya tuh. Iya. Yang jengkel, dongkol, lekas marah, mudah tersinggung. Nah, itu dia nakida. Iya.
susah hidupnya, sial, celaka, kesukaran, pokoknya semua makna-makna itu nakidah namanya. Iya. Jadi itu nakidah. Kemudian mencegah, menghalangi seperti pohon-pohon belukar-belukar menghalangi padi tumbuh, mencegah, menghalangi orang berbuat baik. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai itu sekedar menyampaikan apa yang disebut dengan nakidah supaya kita bisa mengambil makna yang lebih luas. Karena dikatakan bahwa adapun tanah yang khabusa, yang buruk, tidak keluar daripadanya kecuali nakidah. Ya, kecuali tanaman-tanaman yang yang mengganggu, yang membuat orang berkeluh kesah dan sebagainya. Kadzalika nusarriful ayat, begitulah kami menjelaskan ayat-ayat, kata Allah, nusarriful ayat liqaumi yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Siapa yang bersyukur? Ingat ayat 10 di atas ya. Kemudian 59, laqad arsalna nuhan. Nah, tadi Allah berbicara tentang angin, sekarang berbicara tentang Nuh ya. Artinya apa? Menggunakan kata arsala juga. Arsala yursilu. Laqad arsalna nuhan ila qaumi. Nuh itu datang kepada kaumnya untuk apa tadi? Seperti tugas air tadi, rahmat. Faqala, maka berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaumi wa kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Jadi semua datang mengatakan seperti itu. Ibudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin, tidak ada di antara kalian, tidak ada bagi kalian Tuhan gairu selain daripada Allah. Gairuhu. Inni akhafu alaikum, saya sangat takut. Yang saya pikirkan, kata Nabi Nuh, adalah kalian nanti di akhirat akan mendapatkan azab yaumin azim. Kata azab di yaumin azim di sini bisa bermakna di dunia ketika datang banjir bah, bisa juga bermakna di akhirat ketika mereka tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi Nuh karena mereka tidak mau naik di atas perahu Nabi Nuh. Apa itu perahu Nabi Nuh? Perahu keselamatan, namanya Safinatun Najah. Yang terakhir, qalal mala'u min qaumi, tetapi apa tanggapan kaumnya? Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Al mala'u min qaumihi. Al-mala min qaumihi. Al-mala min qaumihi. Innala naraka fi dhalalin mubin. Kata kaumnya Nabi Nuh, ya, kami melihat kamu, Nabi Nuh, fi dhalalin, dalam kesesatan yang nyata. Nah, jemaah sekalian coba lihat. Nabi Nuh oleh kaumnya dituduh sesat. Ingat, jemaah sekalian. Jadi Nabi Nuh oleh kaumnya dituduh sesat. Lihat ini, tuduh sesat di sini. Perhatikan ini. Ya, dhalalin. Apa artinya jemaah sekalian sebelum kita tutup? Orang yang dituduh sesat belum tentu sesat beneran. Kenapa? Nabi Nuh yang nabi yang Allah utus justru oleh kaumnya dipimpin oleh pemuka-pemuka masyarakatnya. Ingat di sini pemuka masyarakatnya al-mala, ya, dipimpin oleh pemuka-pemuka masyarakatnya mengatakan Nabi Nuh itu sesat. Tapi bagaimana di sisi Allah? Ternyata dia tidak sesat. Jadi kesimpulannya, orang yang dituduh oleh masyarakat sesat belum tentu sesat beneran. Lalu apa yang menentukan sesat tidaknya seseorang? Lihat Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah dan Allah lah yang menjadi patokan sesat tidaknya sesuatu. Karena yang berhak mengatakan sesat seseorang atau sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan Allah yang mengatakannya, kita tidak boleh dengan gampang mengatakan sesuatu atau seseorang itu sesat. Kenapa? Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.